Hai sahabat Sanggar Serikandi Lestari, bersama saya lagi Nur Hayati. Nah, kali ini kita tuh berada di hutan-hutan bakau. Nah, jadi di sini tuh kita bersama Bapak yang ada di sebelah saya. Nah, jadi seperti biasa Sanggar Serikandi itu adalah media pembelajaran bagi perempuan yang merupakan akar rumput untuk mendukung keadilan ekologi dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Nah, seperti itu ya sahabat-sahabat Sanggar Serikandi. Jadi di sebelah saya ini ada Bapak manis kita yang akan memperkenalkan dirinya untuk sahabat-sahabat Serikandi semua. Oke, buat Bapak boleh dulu perkenalkan diri dari namanya siapa, dari mana, dan sekarang berada di lembaga apa gitu, biar kita perkenalkan dengan sahabat Serikandi kita. Oke, baik Kak, terima kasih. Selamat sore dari hutan bakau ini di desa Seisiur ya. Seisiur, oke. Perkenalkan, nama saya Anang Setiawan. Saya direktur eksekutifnya dari Non Timber Forest Product Exchange Program Indonesia. Salah satu yayasan yang bergerak mendampingi masyarakat terutama di sekitar hutan untuk bisa memanfaatkan hasil hutan bukan kayu secara lestari tentunya. Kantor kita ada di Bogor, Jawa Barat. Jadi kita manggilnya Pak Kak Anang, Mas Anang ya. Aja di Bogor. Jadi kita sekarang bersama Mas Anang nih, sahabat-sahabat Sanggar Serikandi di hutan bakau. Nah, berhubung memang Mas Anang ini dari yayasan yang memang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Jadi di sini tuh kita bersama Mas Anang. Nah, saya itu ingin bertanya nih sama Mas Anang tuh, mengapa kita tuh harus mendorong perempuan itu melakukan pelestarian hutan gitu. Iya, baik Kak. Kalau kita lihat memang selama ini perempuan, terutama ya di wilayah yang kami dampingi juga, kadang mereka terkendala dengan adat ya, posisi adat. Benar. Itu yang paling sering selalu dikeluhkan gitu ya, dari hal-hal tertentu. Tapi memang ada ruang-ruang tertentu yang bisa dimanfaatkan tentunya bagi ibu-ibu lah, terutama pemudi kalau kita bilang, perempuan-perempuan muda yang bisa meluangkan waktunya untuk bisa lebih bagaimana melihat hutan, terutama untuk masa depan ya. Jadi hutan itu bisa kita manfaatkan, kita bisa peroleh hasilnya tentunya dengan belajar dari orang-orang yang dulu ya. Jadi kita bisa memanfaatkannya lebih baik, dan tentunya secara lestari. Itu yang perlu kita tekankan bagi perempuan-perempuan pemudi sekarang ini. Nah, jadi sebenarnya untuk melestarikan lingkungan itu kita harus bersama ya, tidak hanya tidak hanya tuh untuk kaum perempuan aja, atau bisa juga dengan anak-anak gitu ya. Anak-anak juga harus kita ajak untuk bisa sama-sama itu melestarikan lingkungan seperti itu ya, agar memang hutan kita ini tidak mati gitu ya, bisa ya dibilang gitu, tidak bisa dimanfaatkan bisa dimanfaatkan seperti itu ya Bang. Jadi nih, bagaimana nih pandangan Mas Anang sendiri mengenai ide pemanfaatan hasil hutan bukan kayu agar bisa mensejahterakan perempuan seperti kamilah, akar rumput di bawah ini gitu. Baik. Memang tentunya kita perlu ada melihat potensi ya kan. Jangan sampai saat kita memanfaatkan tidak melihat potensi, karena beberapa hal itu harus kita lihat dulu potensinya di mana. Ada 4 hal yang biasanya kita lihat. Yang pertama itu adalah berapa banyak sih sebenarnya hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan di situ. Jadi nanti saat kita di daerah itu gitu ya. Saat kita mau produksi, kita harus lihat
jangan sampai di belakangnya kita nggak bisa ngambil lagi gitu. Itu kedua adalah kita harus lihat jaraknya dari kampung itu jauh nggak, karena otomatis akan makan ongkos banyak kan kalau misalkan kita ambilnya jauh. Yang ketiga adalah kalau kita berhubungan ke yang satu tadi, gimana caranya bisa memperbanyak si hasil tambahan tadi itu. Kita harus lihat juga supaya kontinuitas atau keberlanjutan dari produk ini bisa selalu terjaga. Nah, yang keempat adalah mereka ini hasil hutan berkan ayu ini punya manfaat apa saja gitu yang harus kita lihat. Jadi kita bisa membuat berbagai macam produk dari hasil hutan berkan kayu ini. Nah, itu yang saya pikir bisa dipelajari nih bagi perempuan-perempuan atau mungkin anak-anak muda nih yang sekarang sudah banyak harus melihat kembali hutannya gitu, yang terutama yang berada di sekitar hutan. Jadi ada nilai jualnya gitu ya, ada untuk meningkatkan perekonomian juga seperti itu ya, untuk apa tadi. Nah, seperti yang dibilang Mas Adang seperti itu. Jadi kita itu memang harus tahu dulu nih kondisi kayak mana di desa itu ya, di tempat yang memanfaatkan penanaman hutan bukan kayu itu ya, Mas. Nah, jadi sepengalaman Mas Anang ini sendiri, ada nggak sih tantangan atau peluang perempuan dalam melakukan rehabilitas hutan bukan kayu tadi gitu? Ada nggak sih tantangannya atau peluangnya itu seperti apa gitu? Kita lihat kalau peluang memang, kalau kita lihat di rehabilitasi biasanya sih kita harus melihat kembali ke hutannya ya kan. Karena kita harus lihat juga sebenarnya perlu nggak gitu merehabilitasi si hasil hutan berbuah kayu itu tersebut. Contohnya misalkan kayak kita lihat di sini banyak ngambil bidada dan yang lainnya. Kalau memang di situ masih banyak tentunya ya kita rehabilitasinya dengan secara alami saja gitu di situ, dengan misalkan menanam kembali di sekitar situ saja. Tidak perlu harus memperluas lagi wilayahnya, buat lahan lagi, nggak perlu seperti itu ya. Jadi minimal prinsip biasanya kalau adat, orang adat itu selalu memanfaatkan wilayah tersebut harus terjaga terus. Jadi harus ada terus, jangan sampai malah wilayah itu hilang gitu, tapi kita bikin di tempat yang lain. Itu yang biasanya kita dorong para anak-anak muda sekarang harus seperti itu sih. Jadi kalau tantangan dari akar rumput itu sendiri atau yang orang tapak atau memang dia yang adat di situ, itu tantangannya seperti apa? Apakah mereka tidak ingin mengikuti memanfaatkannya atau gimana gitu? Kalau tantangannya, kalau beberapa kali yang maksudnya yang NTFP pernah bekerja sama ya dengan lembaga-lembaga lokal, biasanya mereka itu yang tadi saya sebutkan, yang pertama adalah tentunya mereka punya adat tersendiri bagaimana bisa melibatkan perempuan. Kadang perempuan kan biasanya orang bilang berada di dapur ya, udah pasti itu, benar, itu yang utama. Tapi bagaimana caranya kita bisa memberikan peluang gitu ke perempuan untuk bisa berinisiatif, berkegiatan, tapi tidak mengganggu, tidak adat itu tidak kalau kita bilang tidak dilanggar gitu. Tidak dilanggar. Jadi biasanya tetua-tetua adat itu punya peluang-peluang tersendiri yang bisa kita manfaatkan. Tantangannya memang kita harus punya banyak diskusi dengan peluang itu, kita manfaatkan untuk diskusi dengan peluang adat. Bagaimana caranya kita bisa melihat celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh perempuan itu. Contohnya misalkan kadang perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Nah, itu yang paling sering terjadi sebenarnya. Tapi sekarang ini dari pemerintah sebenarnya peluang itu ada, kita masukkan. Cuma tinggal karena kadang perempuan sudah melihat saya tuh nggak bisa kayak gini, nggak punya suara nih. Nah, itu yang harus kita kesadaran itu harus kita tingkatkan lagi. Itu yang bisa dengan cara melihat
sebenarnya banyak nih perempuan yang punya, yang sudah bisa menyuarakan hasilnya. Tuh, ya bisa pakai promosi atau menghadirkan tokoh-tokoh perempuan yang bisa memberikan kesadaran kepada inspirasi kepada mereka, itulah. Jadi tantangannya bisa teratasi untuk itu. Kadang malu ya kalau perempuan untuk bisa terlibat ke dalam, karena biasanya wah itu laki-laki aja nih, ngapain kita juga ikut di situ. Nah, itu yang harus kita jaga supaya mereka itu sebenarnya punya peluang. Ngapain harus malu gitu, ngapain harus bisa ini. Itu sudah jadi minimal ada perempuan yang bisa terlibat ke dalam pengambilan keputusan, kepada kegiatan baik di tingkat desa, terutama tingkat desa. Itu yang harus kita nah gitu. Jadi sahabat Sanggar Srikandi, sebenarnya perempuan itu punya peluang untuk mengambil keputusan seperti itu. Jadi kita ini yang memang akar-akar rumput seperti saya juga di masyarakat adat gitu kan, kita punya peluang untuk bisa memanfaatkan hutan bukan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Nah, sepertinya mungkin sahabat-sahabat Sanggar Srikandi juga ada tuh yang memang masih bertanya, apa sih hasil hutan bukan kayu itu seperti apa sih gitu. Mungkin Mas Anang bisa menjelaskan apa-apa aja yang termasuk hasil hutan bukan kayu gitu. Jadi sedikit ada penjelasan kepada sahabat-sahabat Srikandi. Oke, baik. Hasil hutan bukan kayu, sebenarnya kita punya dua prinsip yang berbeda, tapi mungkin saya akan lebih banyak bercerita tentang prinsipnya pemerintah aja ya. Jadi pemerintah itu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan punya kalau kita bilang peraturan nomor 35 tahun saya lupa 2000 berapa, tapi nanti bisa dicek aja P35 tentang hasil hutan bukan kayu. Jadi semua hasil hutan yang bukan kayu ya, bukan kayak misalkan kita tidak boleh ngambil kayunya, itu baik tumbuhan maupun hewan itu adalah disebut hasil hutan bukan kayu. Cuma memang harus diambil dari posisinya hutan ya, kecuali kita punya kebutuhan yang lain, itu bisa yang tadi kita bilang bisa diambil untuk ditanam di sekitar wilayah kita yang tidak jauh ambilnya dari hutan. Itu yang kita lakukan, dan itu ada banyak sekali banyak sekali jenisnya, dari buah-buahan, ada dari getah, ada dari tanin itu kayak yang model kalau kita bilang apa ya, tanaman-tanaman kulit-kulitnya. Ya, kalau hewan banyak ya tentunya, cuma memang kita harus lihat bahwa itu hewan dilindungi atau enggak. Jangan sampai kita memanfaatkan hewan tapi hewan tersebut dilindungi ya. Kayak di mangrove itu sebenarnya paling banyak ya hasil hutan bukan kayu, terutama jenis hewannya yang bisa dimanfaatkan untuk ini. Karena kan kalau kita lihat hutan pantai itu kan banyak potensi airnya ya. Entah itu ikan, sebenarnya itu termasuk hasil hutan, terutama ikan-ikan yang di sungai itu. Tapi jangan sampai ikan tersebut diambil secara besar-besaran. Minimal kita harus melihat potensi, karena biasanya kalau orang-orang adat itu punya aturan tersendiri bagaimana memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Nah itu secara pemerintah seperti itu, jadi punya aturan tersendiri. Kalau tidak salah ada sekitar 500-an jenis hasil hutan bukan kayu, hampir 500-an lebih jenis hasil hutan bukan kayu yang bisa kita manfaatkan. Termasuk karet itu kan getah ya. Kalau buah-buahan banyak ya hasil hutan, dan itu musimnya tersendiri. Obat-obatan banyak sekali, tanaman obat yang bisa kita manfaatkan. Paling itu ya kalau secara hasil hutan bukan kayu. Karena kalau dari prinsip NTFP memang kita melihat kalau hasil hutan bukan kayu memang yang harus diambil dari hutan gitu. Itu yang agak maksud saya ya, kita mengakomodir bahwa sebenarnya pemerintah punya peraturan yang kita bisa gunakan untuk melihat penjelasan tentang hasil hutan bukan kayu itu.
Berarti seperti di belakang kita nih mangrove gitu Ah, ya, ada iya. daun buah pidada seperti Betul, itu. itu bisa dimanfaatkan. Nah, itu bisa dimanfaatkan, sahabat Sri Jangan Kandi lupa. semua. Bisa dibuat selai. Dodol juga bisa dari buah bidada. Terus daun jeruju juga bisa gitu, sahabat Sri Kandi. Jadi kami itu dari Yayasan Sri Kandinya sendiri itu telah sekarang ini membuat keripik-keripik jeruju. Dari daun jeruju itu kita buat keripik, kita buat kue bawang gitu ya. Jadi semua yang hasil hutan bukan kayu itu bisa kita buat nilai jualnya. Itulah yang dimaksud oleh Yayasan NTFI. Nah, Mas Anang sendiri kan di sini itu sudah melihat tuh akar rumput dari Yayasan Sri Kandi sendiri gitu kan. Nah, jadi sudah berdiskusi juga dengan ibu-ibu dampingan Yayasan Sri Kandi. Nah, jadi setelah Mas Anang lihat tuh, bagaimana pandangan Mas Anang tentang ibu-ibu akar rumput Yayasan Sri Kandi? Iya, kalau kita lihat memang daerah Pangkalan Susu banyak potensinya ya, hasil hutan bukan kayu. Cuma kita harus punya datanya dulu nih, secara desa atau mungkin bisa secara kecamatan sebenarnya apa saja hasil hutan bukan kayunya. Terus kita bisa pilih lagi secara detail lagi mana yang bisa kita manfaatkan berdasarkan kebutuhan yang memang punya potensi pasar. Jangan sampai kita memanfaatkan hasil hutan bukan kayu itu minimal kita melihat sebenarnya pasar punya punya kesempatan untuk bisa dipasarkan. Iya. Itu yang pertama. Dan ibu-ibu ini memang kalau kita lihat ya alternatif mata pencaharian dari memanfaatkan hasil hutan bukan kayu itu memang jadi, kalau kita lihat, sangat baik ya. Selain mereka bisa sebetulnya petani atau mungkin dulunya nelayan, tapi mereka bisa memanfaatkan ini untuk menambah sumber penghidupan, sumber penghasilan yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga tentunya gitu kan. Itu aja sih kalau dari saya. Memang Pangkalan Susu sangat menarik ya, dengan suasana yang punya hutan mangrove, punya hutan di luar juga dengan kondisi yang bagus juga, dan punya manfaat yang lebih lah bagi masyarakatnya tentunya yang bisa memanfaatkan hasil hutan bukan kayu ini. Nah, jadi sahabat Sanggar Sri Kandi, itu tadi diskusi kita dengan Mas Anang masalah hasil hutan bukan kayu. Jadi di Pangkalan Susu sendiri itu banyak yang bisa kita manfaatkan hasil hutan bukan kayunya. Jadi sebenarnya kita jangan putus asa ketika sudah dirusak lingkungan kita gitu. Sudah dirusak mata pencarian kita, kesehatan kita sudah dirusak. Jadi kita jangan berputus asa dengan itu gitu. Selain kita bagaimana harus kita bisa hidup setelah lingkungan kita dihancurkan oleh paba gitu kan. Kita harus bisa tahu apa-apa saja sih hasil hutan yang bukan kayu itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi nilai jual gitu. Nah, inilah Bapak ini yang mendukung kita dari NTFI. Kita sangat berterima kasih juga untuk Mas Anang yang bisa memfasilitasi kami juga ya kan seperti itu. Oke, untuk terakhir perbincangan kita dengan Mas Anang hari ini sudah mulai gelap ini, closing statement boleh dari Mas Anang sendiri untuk kita semua sahabat Sri Kandi yang bisa memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Oke Kak, ya. Ibu-ibu memang biasanya punya potensi yang lebih ya, punya kemampuan yang lebih untuk bisa memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Itu yang kadang tidak dimiliki oleh bapak-bapak. Jadi potensi ini harus selalu digali, harus selalu bisa diasah gitu ya, untuk bisa meningkatkan penghasilan mereka dari mata pencarian utama. Dengan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, secara ekonomi bisa menambah penghasilannya lebih, Ya, membantu suami gitu ya.
selain itu juga secara ekologi kita bisa menjaga bahwa hutan sekitar Pangkalan Susu ini bisa terjaga gitu, dengan selalu Ibu Bini bisa datang ke hutan, mengambil potensinya dan melihat sebenarnya oh ini perlu ada perbaikan nih, oh ini perlu ada ini. Jadi selalu terjaga seperti itu. Kalau rutinitas itu selalu dijalankan, itu yang saya lihat sangat baik di sini, dan saya pikir harus selalu terjaga, selalu dijaga, dan jangan lupa untuk bisa selalu disuarakan itu ke luar supaya sebenarnya orang-orang di luar sana tahu bahwa potensi Pangkalan Susu itu dengan hutan yang terjaga ini bisa selalu dimanfaatkan, dan sampai anak cucu saya pikir kita bisa menjaga untuk itu dengan melibatkan perempuan terutama. Oke, jadi tadi Mas Anang sendiri udah ngerasain belum tuh keripik yang dibuat Keripik, ibu-ibu dari jerujuk tadi gitu kan. Nah, jadi itu memang rasanya itu seperti kalau kita bilang tuh peyek ya, agak-agak berbumbu, renyah-renyah gitu ya. Jadi daun jerujuk yang kita temukan di hutan itu, sahabat-sahabat semua, itu memang bisa dimanfaatkan dan bisa kita jual gitu. Itu sangat nikmat sekali ya Mas Anangnya begitu betul. ya. Jadi sahabat-sahabat semua, Dan sahabat alami ya, tidak ada bahan tidak ada pengawet. pakai pengawet gitu kan. Jadi bisa kita makan nikmat dan jauh dari penyakit seperti itu ya. Karena tidak menggunakan bahan pengawet gitu ya kan. Ya. Jadi begitulah sahabat Serikandi semua. Jadi Mas Anang ini terus juga mendorong kita bagaimana kita bisa memanfaatkan hasil hutan bukan kayu yang ada di daerah kita gitu. Jadi jangan kita, biasa itu ibu-ibu kata Mas Anang tadi itu lebih kreatif dari bapak-bapak gitu ya. Jadi kita itu bisa apa sih ini yang menjadi sumber dana untuk pemasukan seperti itu ya. Jadi itu aja sahabat Serikandi semua, terima kasih untuk sore hari ini bersama saya Nur Hayati dan Mas Anang Setiawan. Anang Setiawan. Terima kasih, bye. Selamat sore.